Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam Recording in sejahtera progress. dan salam sehat tentunya untuk kita semua Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu, pada awal bulan November kalau tidak salah atau Oktober ya, kita sudah melaksanakan penampingan kepada Bapak Ibu terkait dengan bagaimana cara penyuntikan SKP melalui aplikasi e-Kinerja. Maka setelah dilakukan penjemputan dan disetujui oleh atasan, maka kita harus ke langkah atau tahap selanjutnya yaitu penilaian. Maka pada hari ini perlu rasanya kami berikan penampingan kembali terkait bagaimana cara penilaian untuk hasil kerja yang sudah Bapak Ibu input. Nanti dibuatkanlah bukti hasil kerja dan dinilai oleh atasan. Maka kami perlu memberikan penampingan kepada Bapak Ibu semuanya. Catatan yang perlu kami sampaikan untuk kegiatan pada hari ini, Bapak Ibu bisa ke proses penilaian ataupun proses penjemputan bukti hasil kerja setelah Bapak Ibu sudah disetujui SKP-nya. Kalau sudah disetujui SKP-nya, maka bisa lanjut ke proses penilaian ataupun penjemputan bukti hasil kerja. Maka saya yakin pada hari ini Bapak Ibu semua sudah disetujui untuk SKP-nya. Jadi tidak ada lagi dalam proses pengajuan ataupun masih dalam status draft. Semuanya sudah dalam status persetujuan yang disetujui oleh atasannya. Oke. Baik, mohon izin Bapak Ibu, mungkin saya coba share screen dulu terkait dengan aplikasi e-Kinerja untuk proses penjemputan bukti hasil kerja yang pertama. Baru selanjutnya nanti kita akan ke proses bagaimana atasan menilai. Apakah muncul Bapak Ibu, mohon konfirmasi? Muncul, Pak. Sudah. Mohon konfirmasi Bapak Ibu, apakah tampil di layar kaca Bapak Ibu semuanya? Apa yang saya tampilkan? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah kita bisa mulai Bapak Ibu. Siap. Oke. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, ini terjadi kendala ya. Saya coba dulu untuk share screen Bapak Ibu ya. Oke, saya coba dulu masuk ke aplikasi saya. Ini saya masuk ke aplikasi atasan. Apakah sudah berubah untuk di aplikasi saya Bapak Ibu? Mohon maaf, ya. Ini Desember sudah dinilai ya, jadi saya coba memperbaiki dulu di data atasan. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu. Dan mungkin nanti Bapak Ibu dalam proses pengisian bukti dukung ini yang Bapak Ibu gunakan adalah aplikasi Google Drive. Jadi nanti saya harap Bapak Ibu dalam penggunaan aplikasi Google Drive tidak ada kendala, Bapak Ibu sudah bisa semua untuk menggunakan aplikasi Google Drive. Karena nanti di aplikasi Google Drive lah tempat Bapak Ibu untuk menyimpan file-file ataupun dokumen-dokumen hasil kerja Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki. Dalam aplikasi kinerja itu kita tidak mengupload hasil pekerjaan atau file-file dalam kinerja, tapi kita hanya mengupload linknya saja, Bapak Ibu. Jadi untuk tempat penguploadan hasil kerja itu, baik itu dalam bentuk file PDF ataupun dalam bentuk file Word, Excel, dan lain-lain, itu tempatnya adalah Google Drive. Nanti dalam Google Drive itu kita ambilkan linknya, selanjutnya baru kita masukkan dalam aplikasi kinerja. Ini saya coba merubah dulu ya, apa yang sudah saya lakukan penilaian. Ini nanti bisa kita lanjutkan.
Ya, kita coba masuk di aplikasi saya sendiri ya. Baik Bapak Ibu, nanti untuk proses penjemputan bukti hasil pekerjaan itu ataupun melakukan realisasi hasil pekerjaan dan melakukan penilaian kepada bawahan, fitur yang digunakan adalah fitur penilaian. Jadi Bapak Ibu bisa klik yang fitur penilaian. Semuanya nanti di aplikasi Bapak Ibu mengklik yang fitur penilaian. Dalam fitur penilaian ini ada dua tab Bapak Ibu. Yang pertama adalah tab pelaksanaan kinerja dan yang kedua adalah tab pemantauan dan evaluasi. Tab pelaksanaan kinerja itu adalah tempat Bapak Ibu nanti input bukti hasil kerja yang berupa link dari Google Drive dan membuat realisasi pekerjaan Bapak Ibu berdasarkan dari target tahunan yang di breakdown ke dalam target bulanan. Selanjutnya di tab pemantauan dan evaluasi, ini adalah tab ataupun tempat Bapak Ibu sebagai atasan menilai bawahannya nanti. Ini adalah dua tab yang fungsinya saya jelaskan. Yang pertama adalah tempat untuk pelaporan, yang kedua adalah untuk penilaian yang dilakukan oleh atas. Mungkin kita ke tab pelaksanaan kinerja dulu. Sebagai bawahan, kita akan melaporkan hasil pekerjaan kita kepada atasan. Baik Bapak Ibu, tadi sudah saya ikuti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa pada tahun depan Bapak Ibu nanti akan penggunaan pengelolaan kinerjanya itu berdasarkan fitur dari platform Merdeka Belajar. Tapi tidak salah juga, saya akan menjelaskan bahwa dalam aplikasi kinerja nanti apabila Bapak Ibu masih menggunakan aplikasi ini dalam proses pembuatan SKP-nya, apabila nanti ada penundaan untuk platform Merdeka Belajar yang fitur pengelolaan kinerja digunakan pada bulan-bulan misalkan April ataupun Mei, sedangkan ini pada bulan Januari sudah kita lakukan proses penilaian. Jadi saya coba untuk proses penilaian pada bulan Desember. Ada perbedaan Bapak Ibu antara periode bulanan dan periode tahunan. Nanti dalam periode bulanan itu kita akan bisa melaporkan hasil pekerjaan atau dilakukan proses penilaian kalau Bapak Ibu sudah membuat rencana aksi. Namun kalau dalam periode tahunan, Bapak Ibu tidak perlu melakukan penambahan rencana aksi. Bapak Ibu nanti langsung bisa mengisi bukti hasil pekerjaan Bapak Ibu tanpa perlu membuat rencana aksi. Itulah perbedaan antara periode bulanan dan periode tahunan, Bapak Ibu. Ini sudah dilakukan penilaian ya, padahal tadi sudah kita setting di tempat atasan itu sudah kita ubah, tapi kita coba dulu. Nanti kalau kita untuk mencontohkan dalam periode bulanan, kita klik yang rencana aksi dulu Bapak Ibu. Di dalam rencana aksi ini kita tambahkan aksi ataupun langkah-langkah dalam RHK yang kita kerjakan pada bulan Desember. Ada 6 RHK di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, tetapi tidak semua RHK itu saya tambahkan rencana aksinya. Kenapa? Karena hanya ada 2 RHK saja yang saya lakukan pekerjaannya pada bulan Desember. Untuk RHK yang lain itu saya kerjakan pada bulan sebelumnya Bapak Ibu, mungkin di bulan Januari ataupun di bulan Oktober. Nah, pada bulan Desember itu hanya ada 2 RHK ini saja yang saya lakukan atau membuat rencana aksi. Untuk membuat rencana aksi itu Bapak Ibu hanya tinggal tambah saja. Tambah rencananya aksinya apa, apakah perlu membuat target, kalaupun tidak menginput target juga tidak apa-apa. Misalkan hanya rencana aksinya saja yang dibuat. Nah, nanti kalau sudah ditambah, klik OK, maka akan muncul seperti ini. Seperti ini ya, memberikan pendampingan penyebutan berkas usul menit ke-3K. Klik OK. Nah, ini salah satu rencana aksi. Selanjutnya untuk rencana aksi itu, kalau Bapak Ibu memiliki rencana aksi lebih dari 1, silakan nanti dibuat. Bisa 2 atau 3 rencana aksi yang Bapak Ibu lakukan. Jadi sebenarnya rencana aksi itu apa? Rencana aksi itu adalah langkah-langkah atau tahap-tahapan atau apa saja kegiatan yang Bapak Ibu lakukan
agar rencana hasil kerja itu tercapai. Misalkan rencana hasil kerja saya adalah draft dokumen usul penetapan NIK ketiga K tersedia sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku. Maka saya punya rencana aksi ada dua. Yang pertama adalah memberikan pendampingan penginputan berkas. Yang kedua adalah draft usul terinput secara elektronik melalui aplikasi. Itu adalah rencana aksi yang saya lakukan untuk menyelesaikan rencana hasil kerja saya ini. Selanjutnya untuk rencana hasil kerja yang kedua, saya juga punya rencana aksi dua. Jadi Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu punya rencana aksi lebih dari dua atau lebih dari tiga, itu silahkan disesuaikan saja. Ataupun misalkan cuma satu juga silahkan disesuaikan saja Bapak Ibu. Nanti kalau sudah dibuatkan rencana aksinya, baru nanti Bapak Ibu bisa lanjut ke proses untuk pengisian bukti dukung pada bulan Desember. Ini sudah kita buatkan rencana aksi ya. Ini sudah saya tambah, ya kan? Dan misalkan seperti ini. Betul yang ditetapkan. Kalau sudah nanti kita kembali lagi ke aplikasi untuk pembuatan atau penjemputan buku dukung. Tadi kita sudah buat pada bulan Desember itu ada rencana aksi. Kalau sudah dibuatkan rencana aksinya, maka kita bisa lanjut ke proses pengisian bukti dukung Bapak Ibu. Oke, saya hapus dulu ya. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita melakukan pengisian bukti dukung, itu akan ada muncul fitur tambah ataupun fitur edit dalam beberapa atau RHK tertentu. Misalkan seperti ini. Di tempat saya, yang muncul fitur tambahnya itu hanya pada RHK nomor 5 dan nomor 6. Itu kenapa? Karena pada saat kita buatkan rencana aksi pada bulan Desember tadi, hanya pada RHK nomor 5 dan nomor 6 ada rencana aksinya. Pada RHK yang lain, itu tidak muncul tambah dan edit. Di sini tidak ada, dikarenakan kita tidak membuat rencana aksi pada RHK tersebut. Sehingga tidak ada muncul untuk fitur tambah dan fitur edit. Ini sama halnya dengan aplikasi Siska. Dalam aplikasi Siska itu, Bapak Ibu, kita bisa membuat laporan harian pada bulan berkenaan apabila kita membagi target kinerja pada bulan tersebut. Kalau kita tidak membagi target kinerja pada bulan tersebut, maka tidak bisa membuat laporan harian. Maka sama halnya dengan aplikasi kinerja, kalau kita tidak buat rencana aksi pada RHK yang kita lakukan, yang kita kerjakan pada bulan Desember, maka akan tidak bisa kita buatkan bukti dukung ataupun merealisasikan pada bulan tersebut. Itu yang terjadi apabila Bapak Ibu tidak membuat rencana aksi pada bulan tersebut. Selanjutnya, kalau sudah ada seperti ini Bapak Ibu, maka akan kelihatan kebutuhan pegawai terpenuhi. Ini adalah rencana atasan yang diintervensi. Ini adalah RHK saya. Ini ada rencana aksi yang saya buat tadi. Yang pertama adalah memberikan pendampingan. Yang kedua adalah draft usul terinput secara elektronik. Itu rencana aksi saya Bapak Ibu. Maka selanjutnya, saya akan menginput bukti dukung hasil pekerjaan yang saya miliki ke dalam aplikasi kinerja ini berbentuk link. Dan saya akan membuat realisasinya berapa yang sudah terrealisasi Bapak Ibu. Dari target tahunan saya, misalkan 93 dokumen, itu nanti pada saat transaksi itu berapa dokumen yang saya lakukan atau yang saya realisasikan pada bulan Desember. Misalkan seperti ini Bapak Ibu. Pada kuantitas, di RHK draft dokumen usul penetapan NIK ini, saya punya target itu 93 dokumen. Pada kualitas, saya menargetkan 85%. Dan pada waktu, saya menargetkan penyelesaian pekerjaannya itu selesai dalam waktu 1 bulan, Bapak Ibu. Maka inilah yang saya akan input bukti dukung, dan saya akan membuatkan realisasinya pada bulan Desember.
Pertanyaannya, apakah 93 dokumen ini semua pada bulan Desember? Tergantung. Misalkan pekerjaan ini juga dilakukan pada bulan Oktober ataupun pada bulan November dan September, maka realisasinya akan dibagi. Pada bulan Oktober itu berapa dokumen, pada bulan November itu berapa dokumen yang dilakukan. Misalkan pekerjaan ini hanya dilakukan pada bulan Desember, maka target tahunan yang 93 dokumen ini saya selesaikan pada bulan Desember. Ini misalkan untuk RHK tersedianya draft dokumen surat keputusan pengangkatan CSN itu, saya punya target pada kuantitas itu 186 dokumen. Namun pada realisasi itu 86 dokumen pada bulan Desember, karena 100 dokumennya itu sudah saya kerjakan pada bulan Oktober, sehingga tersisa pada bulan Desember itu hanya 86 dokumen yang akan saya realisasikan. Jadi seperti itu perhitungannya, Bapak Ibu. Nah, misalkan seperti ini. Baik, sebelum kita membuat bukti dukung ini, maka langkah selanjutnya yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuka aplikasi Google Drive. Pada aplikasi Google Drive ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu buat folder. Folder dalam aplikasi Google Drive-nya, misalkan di aplikasi kinerja itu Bapak Ibu memiliki 6 RHK, 1, misalkan punya saya ya, 1, 2, sampai 6 RHK. Maka dalam folder Google Drive, agar lebih memudahkan saya untuk proses pelaporan kepada pimpinan dan memudahkan pimpinan dalam proses penilaian dan melihat bukti dukung hasil pekerjaan saya, maka saya buat per folder di dalam aplikasi Google Drive sesuai dengan RHK saya ada 6. Misalkan folder pertama adalah bukti dukung data kebutuhan pegawai, folder kedua adalah bukti dukung anjap ABK, yang ketiga adalah bukti dukung pengolahan kinerja, dan yang keempat adalah bukti dukung pengangkatan CSN. Saya buatkan dalam Google Drive. Untuk membuat folder Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa ke akun Google Drive-nya, klik yang flash tambah baru ini, silakan nanti buat folder baru. Misalkan di sini bukti dukung sesuai dengan RHK-nya, misalkan yang punya Bapak Ibu adalah bukti dukung pelaksanaan kegiatan mengajar, misalkan salah satunya adalah RHK yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan belajar, misalkan. Maka kita buat satu folder. Nanti kalau sudah kita buat foldernya, Bapak Ibu nanti akan upload file dalam folder ini. Nah, bisa kita klik dulu, misalkan folder bukti dukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nanti Bapak Ibu upload file yang berkaitan dengan RHK itu. Nanti bisa sama tempatnya, yaitu flash baru, upload file Bapak Ibu. Nah, upload filenya, file yang diupload adalah hasil pekerjaan yang berkaitan dengan RHK itu. Misalkan kegiatan pembelajaran, ada laporan pembelajaran, ada foto pada saat pembelajaran, ada absensi pada saat pembelajaran. Itulah yang Bapak Ibu upload dalam folder ataupun aplikasi Google Drive. Jadi kalau sudah misalkan seperti ini, tinggal di-upload saja Bapak Ibu. Jadi tunggu. Jadi untuk proses pelaporan hasil pekerjaan itu dokumennya bisa berbentuk apapun. Bisa berbentuk PDF, berbentuk Word, berbentuk Excel, ataupun berbentuk foto atau image Bapak Ibu. Jadi semua bisa dilaporkan dan di-upload dalam Google Drive. Nanti kalau sudah Bapak Ibu mengupload semua rencana hasil kerja Bapak Ibu,
maka proses selanjutnya adalah Bapak Ibu mengambil link dalam folder Google Drive ini, dimasukkan dalam aplikasi e-kinerja. Misalkan, tadi pekerjaan saya yang saya buatkan rencana aksi pada bulan Desember tadi adalah berkaitan dengan usul NIP. Nanti kita klik yang tanda 3 di samping, selanjutnya kita bagikan. Setelah itu kita klik bagikan kembali, selanjutnya kita mengatur aksesnya Bapak Ibu di sini. Di akses umum ini, kita harus mengklik siapa saja yang memiliki link. Kalau Bapak Ibu tidak mengatur, misalkan di sini dibatasi, maka atasan tidak akan bisa melihat hasil pekerjaan Bapak Ibu. Maka dalam mengatur link Google Drive itu, di sini harus diklik siapa saja yang memiliki link. Kalau sudah, nanti linknya disalin. Salin, lanjut kita ke aplikasi e-kinerja. Jadi pada saat Bapak Ibu menambah bukti dukung di sini, ini bukti dukung Bapak Ibu ya, bukti dukung. Di sini ada fitur tambah. Kuantitas 63 dokumen untuk target tahunan, nanti Bapak Ibu tambah bukti dukungnya. Nama bukti dukungnya bisa laporan hasil kerja. Nah, di sini adalah kita menyertakan link yang kita ambil dari Google Drive. Kita copy paste saja Bapak Ibu. Selanjutnya kalau sudah kita isi, ini masih belum tersimpan ya, kita coba kembali apakah bisa tersimpan atau tidak untuk link yang kita buat. Kita coba lagi ya. Kita coba kembali. Ini aplikasi memang sedang gangguan, makanya seperti ini. Coba refresh. Oke. Sudah ada Bapak Ibu. Tadi kemungkinan tidak tersimpan saja. Kita isi di sini ya. Kita coba lagi. Coba refresh kembali apakah terisi. Oke, ini terisi ya Bapak Ibu. Selanjutnya kalau sudah kita mengisi bukti dukungnya dalam berbentuk laporan hasil kerja yang sudah kita simpan dalam aplikasi Google Drive dan link yang sudah kita salin dan kita masukkan dalam aplikasi kinerja, selanjutnya kita mengisi realisasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, apakah pekerjaan yang 93 dokumen ini dikerjakan semua pada bulan Desember? Kalau itu pekerjaan semua dikerjakan pada bulan Desember, maka Bapak Ibu selesaikan pada bulan Desember. Misalkan, ini target tahunannya adalah 93 dokumen. Realisasinya, maka saya buatkan di sini adalah 93 dokumen. Sumber datanya apa Bapak Ibu? Sumber data, nanti pertanyaan sumber datanya apa Pak? Nah, misalkan target saya adalah 93 dokumen untuk penetapan NIP. Penetapan NIP, maka sumber data saya adalah Pertek NIP P3K yang ditetapkan oleh IKN. Nah, ini adalah sumber data saya. Saya menyatakan 94 dokumen itu, 93 dokumen itu realisasi dari mana? Yaitu dari Pertek NIP P3K yang ditetapkan oleh IKN. Itu adalah sumber data saya. Sama halnya dengan Bapak Ibu, sumber datanya apa? Misalkan sumber data laporan kegiatan pembelajaran, itu ada sumber data. Salah satu sumber data yang Bapak Ibu bisa sampaikan pada saat Bapak Ibu mengisi realisasi. Selanjutnya untuk persentase kelengkapan usul yang kualitas itu Bapak Ibu samakan, karena ini sifatnya adalah pekerjaan dengan target tahunan 85% dan dilakukan di bulan Desember semua, maka target yang 85% itu juga diselesaikan dalam bulan Desember semua. Selanjutnya untuk realisasi juga nanti, mohon maaf ini ada kesalahan ya.
Di sini bukan 85%, tapi di sini adalah laporan hasil kerja. Mohon maaf ini agak double aplikasinya. Uh, Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ya Bapak Ibu. Tadi sudah kita coba, ini double untuk transmisiannya. Oke. Baik, kita coba lagi untuk isi yang persentase. Ini bukti dukungnya laporan hasil kerja. Untuk linknya juga kita samakan. Apakah bisa tersimpan atau tidak? Ini bisa ya, sudah tersimpan. Oke, terjadi kesalahan pada aplikasi. Kita coba tunggu dulu. Selanjutnya nanti untuk realisasi juga 85% Bapak Ibu, karena pekerjaan ini saya selesaikan pada bulan Desember semua. Ini 3K yang ditetapkan oleh KN. Sumber datanya itu yang saya buatkan dalam realisasi saya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk yang waktu juga saya buatkan bukti dukungnya dengan bukti dukung yang sama Bapak Ibu. Linknya juga saya buatkan dalam link yang sama. Selanjutnya saya buatkan realisasinya 1 bulan. Sumber datanya adalah praktek ini P3K. Oh ya, untuk waktu nanti sumber datanya bisa berdasarkan penilaian pimpinan. Jadi tidak serta-merta berdasarkan per teknik seperti yang saya buatkan tadi. Ternyata 1 bulan itu sumber datanya dari pimpinan menilai pekerjaan itu saya selesaikan dalam 1 bulan. Ataupun misalkan di sini untuk sumber datanya adalah jadwal yang sudah ditetapkan. Ini sumber data, Pak. Ini adalah salah satu sumber data yang untuk merealisasikan pekerjaan itu. Kita coba refresh kembali, apakah terisi. Ini salah satu contoh, bila pekerjaan itu selesai semua pada bulan Desember. Misalkan nanti ada satu RHK yang pekerjaannya dilakukan berulang-ulang dalam setiap bulan. Maka seperti halnya yang saya isi pada RHK nomor 6. Di sini target kuantitas saya adalah 186 dokumen. Saya buatkan bukti dukungnya dengan link yang berbeda, yaitu saya ambil link dari Google Drive yang berkaitan dengan hasil pekerjaan, yaitu pengangkatan KSN. Maka saya buatkan, saya ambil link dari sini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu, setiap RHK akan berbeda linknya, karena Bapak Ibu buat folder yang berbeda. Nah, di sini nama bukti dukungnya telah kita tambahkan laporan hasil kerja dengan link yang berbeda Bapak Ibu. Maka nanti pada saat atasan melihat hasil pekerjaannya itu juga akan berbeda folder yang dibuka. Yang satu adalah folder berkaitan dengan usul NIP, dan yang satunya ini adalah folder yang berkaitan dengan pengangkatan KSN. Untuk realisasi saya sesuaikan seperti yang saya sampaikan tadi. Di sini 86 dokumen. Sumber datanya adalah SK pengangkatan KSN dan SN sudah ditetapkan. Kenapa 86 dokumen? Karena 100 dokumennya sudah dikerjakan pada bulan sebelumnya.
Kalau sudah diisi semua Bapak Ibu, maka tinggal nanti pimpinan yang menilai apakah ini sudah sesuai laporan hasil kerja yang kita laporkan, realisasi yang kita buat itu apakah sudah sesuai atau masih belum sesuai, Bapak Ibu. Ini untuk yang periode bulanan. Untuk periode tahunan, langkahnya juga sama Bapak Ibu. Untuk periode tahunan itu, langsung saja Bapak Ibu mengisi pengisian bukti dukung. Ini untuk yang periode tahunan. Periode tahunan itu Bapak Ibu langsung ke pengisian bukti dukung. Maka Bapak Ibu tambahkan semua. Dukungnya apa? Silakan nanti ditambahkan. Ini sudah dinilai ya. Saya coba mengedit kembali gitu. Untuk yang tahunan. Mohon izin saya buka di akun atasan untuk memperbaiki kembali karena tadi pada saat dicoba di jam pertama itu sudah langsung ke penilaian sampai ke target ataupun periode tahunannya. Saya coba. Saya coba untuk mengubah kembali yang periode tahunannya Bapak Ibu. Ini tadi sudah saya berikan penilaian. Oke. Saya coba merubah untuk ratingnya dulu. Ini memang agak berat ya, karena di akhir-akhir agak berat. Jadi memang harus bersabar untuk membuka aplikasi. Masuk di pengumuman ada operasi. Jadi kita coba kembali untuk merubahnya sampai nanti bisa kita contohkan kembali untuk penilaian yang tahunan Bapak Ibu. Kalau dari sistem itu sebenarnya baik itu proses pelaporan ataupun proses penilaian itu dimudahkan. Tidak lagi kita menghitung, tidak lagi kita manual, tapi sudah by sistem semua. Jadi memudahkan kita sebenarnya untuk proses pelaporan hasil kerja ataupun proses penilaian yang akan dinilai oleh atasan. Ya, saya coba merubah dulu, tadi sudah kita dicoba, saya coba balik lagi. Ini sudah ya, sudah saya rubah, tidak ada penilaian, maka saya kembali lagi ke aplikasi saya untuk proses pembuatan bukti dukung dan pelaporan hasil kerja. Kita ke periode tahunan. Oke, udah bisa ya. Baik, Bapak Ibu, tadi saya lupa menjelaskan terkait dengan periode bulanan ataupun periode tahunan. Di sini ada batas, Bapak. Batas penginputan epiden ataupun bukti dukung. Penginputan epiden ataupun bukti dukung itu batasnya adalah tanggal 31 Desember 2023. Jadi, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melewati batas 31 Desember 2023 ini, maka Bapak Ibu tidak bisa lagi menginput epidennya. Jadi ini sangat diperhatikan. Saya harapkan Bapak Ibu dalam penginputan epiden ataupun bukti dukungnya ini, itu sebelum tanggal 31, ataupun paling lambat itu adalah paling lambat tanggal 31 Desember 2023 Bapak Ibu. Jadi ini diperhatikan. Jangan nanti pada saatnya tanggal 1 Januari atau 2 Januari Bapak Ibu tanyakan, saya sudah tidak bisa lagi Pak. Ya tidak bisa, karena sudah melewati batas. Kemarin sudah kami setting untuk proses batas ini tanggal 5 Januari atau tanggal 10 Januari, aplikasi tidak bisa membaca. Harapan kami adalah aplikasi membaca itu 10 Januari 2024, ternyata tidak. 10 Januari itu adalah 10 Januari 2023.
Jadi kalau kita setting di sini batasnya 10 Januari 2023, maka tambah-tambah kita tidak bisa menginput eviden karena sudah lewat. Maka paling bisa tahun 2023 ini batas penginputannya itu adalah tanggal 31 Desember 2023. Untuk periode tahunan itu Bapak Ibu tinggal nanti Bapak Ibu klik pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Setelah Bapak Ibu klik pengisian bukti dukung, maka di sini akan ada warna kuning, batas waktu pengisian itu hanya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Ini mohon diperhatikan Bapak Ibu. Jadi nanti kalau lewat dari tanggal ini, Bapak Ibu tidak bisa lagi membuat tambah bukti dukung ataupun mengedit realisasi. Untuk yang tahunan itu, Bapak Ibu tinggal nanti mengisi saja tambah bukti dukungnya apa, link bukti dukungnya nanti diambil dari Google Drive yang sudah Bapak Ibu buatkan folder masing-masing RHK-nya, itu tinggal diambil. Realisasinya yang diperhatikan Bapak Ibu. Realisasinya itu Bapak Ibu nanti kalau dia target tahunannya 85% ataupun 10 dokumen, maka dalam realisasinya juga harus disesuaikan. Jangan nanti misalkan targetnya misalkan seperti ini, 93 dokumen untuk target tahunan, sedangkan ini adalah periode tahunan, maka realisasinya 93 dokumen. Tapi tidak mutlak ya Bapak Ibu, tidak mutlak, itu berdasarkan hasil kerja Bapak Ibu dalam tahun itu. Bisa kurang, bisa juga lebih dari target yang sudah direncanakan. Misalkan saya coba untuk yang ini. Di sini saya buatkan realisasinya 93 dokumen. Sumber datanya adalah baik di data yang ditetapkan oleh BKS. Jadi Bapak Ibu, sumber datanya itu berbeda-beda tiap RHK. Misalkan punya saya di sini, karena berkaitan dengan dokumen usul NIP, maka bukti dukung atau sumber datanya adalah teknik yang sudah ditetapkan. Misalkan yang ini juga berkaitan dengan anjak ABK, maka 85% tercapai dalam target tahunan, realisasinya juga 85%, itu sumber datanya adalah berita acara yang telah ditetapkan atau anjak ABK yang telah direview. Jadi itu Bapak Ibu, sumber datanya berbeda-beda sesuai dengan RHK yang Bapak Ibu miliki. Kalau sudah nanti Bapak Ibu isi semua bukti dukungnya ini dan realisasinya ini, maka Bapak Ibu menunggu proses selanjutnya adalah penilaian pimpinan. Ini kita anggap sudah selesai semua ya, kita mengisi bukti dukung untuk periode tahunan. Untuk periode tahunannya kita sudah mengisi selesai semua bukti dukung sesuai dengan periode yang kita buat. Setelah itu kita masuk ke akun atasan. Nanti atasan yang akan menilai bukti dukung yang kita lampirkan dan realisasi yang kita buat apakah sudah sesuai atau tidak sesuai. Jadi kita masuk ke akun atasan. Yang periode 31 Desember Bapak Ibu. Karena tadi saya periode tahunannya adalah 31 Desember. Bukan di periode ini ya, tapi di periode 31 Desember 2023. Saya klik penilaian, tempat yang sama. Saya masuk di tab pemantauan dan evaluasi. Jadi, tab itu juga sama Bapak Ibu, antara atasan dan bawahan itu dua. Yang pertama adalah pelaksanaan kinerja, yang kedua adalah pemantauan dan evaluasi. Cuman kalau hanya sebagai bawahan, dia akan tabnya hanya sebagai pelaksanaan kinerja yang diisinya. Karena pemantauan dan evaluasi itu akan diisi atau akan diproses oleh pimpinan sebagai penilai. Nah, kita masuk ke tab pemantauan dan evaluasi. Kalau sudah, nanti kita cari, tadi ada periode Desember yang kita buat, dan juga ada periode tahunan yang kita buat. Maka, atasan mengklik penilaian bawahan untuk Desember, misalkan.
Kalau sudah, nanti klik ke nama atau bawahan kita yang akan kita lakukan penilaian Bapak Ibu. Di sini proses penilaiannya Bapak Ibu. Tadi Desember itu hanya nomor 5 dan nomor 6. Maka atasan akan melihat RHK-nya apa, rencana aksinya apa, dengan target yang dibuat di masing-masing aspek itu berapa, sama hasil pekerjaan yang dilaporkannya. Atasan akan mengklik hasil pekerjaannya. Maka atasan akan bisa melihat ini adalah bukti dukung yang dilampirkan oleh bawahannya. Atasan akan melihat, karena pada Google Drive tadi tidak dibatasi untuk aksesnya, tapi siapa saja yang memiliki link, sehingga atasan bisa melihat dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh bawahannya. Setelah atasan melihat berdasarkan bukti dukung yang dilampirkan bawahan, atasan melihat transaksi. Transaksinya 93 dokumen. Bukti dukung yang dilampirkan 3 dokumen. Ini apakah sesuai atau tidak sesuai? Maka atasan bisa melihat dan memberikan penilaian. Misalkan itu tidak sesuai, maka pada saat tambah feedback, diklik yang di sini di ujung, tidak sesuai, tanda jempol ke bawah. Kalau sesuai, tanda jempol ke atas. Ini kita anggap hasil pekerjaan yang dilaporkan oleh bawahan itu sesuai. Target tahunannya 93 dokumen, dan itu juga dilaksanakan semua pada bulan Desember, dan bukti dukung dilampirkan sesuai, realisasi juga 93 dokumen Bapak Ibu. Selanjutnya maka akan diberikan feedback oleh atasan, apakah itu sesuai atau tidak. Atasan klik tambah feedback. Nah, perlu saya jelaskan di sini dalam feedback itu ada tanda positif dan tanda negatif Bapak Ibu. Tanda positif itu artinya atasan menyatakan itu sesuai dan sudah bagus atau baik. Kalaupun tanda jempol ke bawah, itu artinya atasan menyatakan bahwa itu tidak sesuai dan tidak baik. Nah, itu penilaiannya. Jadi tidak menggunakan angka dan juga tidak menggunakan huruf ataupun tidak menggunakan yang lain. Tidak menggunakan rumus dan lain-lain. Hanya feedbacknya apakah bersifat positif atau bersifat negatif Bapak Ibu. Nah, di sini klik feedback yang tanda jempol ke atas, atasan merasa itu sudah sesuai, maka atasan bisa memberikan redaksi. Redaksinya kalau jempol ke atas itu adalah harus bersifat positif, misalkan bagus, pertahankan. Ini adalah redaksi yang bersifat positif. Jadi nanti pada saat pemberian redaksi itu jangan bertolak belakang dengan simbol atau jempol yang diberikan. Kalau jempolnya ke atas, maka redaksinya harus positif. Kalau Bapak Ibu buat redaksi seperti ini, tingkatkan lagi kinerjanya. Ini bukan redaksi yang bersifat positif, karena atasan merasa bahwa kinerja yang bersangkutan itu tidak baik, maka perlu ditingkatkan. Maka ini redaksi yang bertolak belakang dengan jempol yang diberikan. Nah, di sini kalau jempolnya ke atas, redaksinya adalah yang bersifat positif, bagus, pertahankan. Selanjutnya untuk kualitas juga sama, diberikan feedback yang sama. Kalaupun ingin feedback yang negatif, maka redaksinya juga misalkan harus buat redaksi yang negatif, tingkatkan lagi kinerjanya. Ini adalah salah satu redaksi yang menyatakan bahwa kinerjanya masih belum maksimal. Ini sesuai dengan simbol atau jempol yang disampaikan, jempolnya ke bawah, Bapak. Selanjutnya untuk waktu juga sama, silakan nanti diberikan feedback. Feedbacknya positif, bagus, pertahankan. Untuk redaksional nanti Bapak Ibu disesuaikan masing-masing. Intinya kalau jempol ke atas itu Bapak Ibu redaksinya harus positif. Jangan nanti karena di sini sebagai contoh bagus pertahankan, Bapak Ibu semua bagus pertahankan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi redaksinya itu menyesuaikan dengan bahasa Bapak Ibu semua.
Kalau dia jempol ke atas, maka redaksi yang positif, Bapak Ibu buatkan redaksi yang positif. Ini agak berat ya aplikasinya, mohon ditunggu sebentar. Jadi nanti Bapak Ibu di tahun 2023 nanti, 2023 ini untuk proses penilaian oleh atasan itu mungkin dilakukan hanya pada periode tahunan saja, Bapak Ibu. Tapi kami contohkan untuk yang periode bulanan itu sebagai bahan penampingan saja apabila nanti Bapak Ibu ingin melakukan proses penilaian bulanan. Oke, kita berikan lagi feedbacknya. Titik. Kita berikan semua feedback di 2 RHK ini pada bulan Desember ya. Misalkan seperti ini. Selanjutnya untuk ini juga kita ternyata ini feedbacknya negatif. Ini karena berkaitan dengan aspek waktu, harus tepat waktu, sesuai jadwal. Misalkan seperti itu. Ternyata atasan melihat bahwa itu masih belum tepat waktu, maka feedbacknya negatif. Setelah diberikan feedbacknya bersifat positif dan bersifat negatif dengan simbol jempol ke atas dan ke bawah, maka pimpinan memberikan rating hasil kinerja Bapak Ibu. Dalam rating hasil kinerja ini, Bapak Ibu bisa melihat apakah itu sudah sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi, atau di atas ekspektasi. Nah, untuk penentuan di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi itu, Bapak Ibu lihat kembali feedback yang Bapak Ibu berikan. Apakah dari semua aspek yang Bapak Ibu berikan feedbacknya itu bersifat positif semua dengan jempol ke atas, atau lebih banyak negatifnya dengan jempol ke bawah? Misalkan dalam feedback dari semua aspek yang Bapak Ibu berikan itu jempolnya lebih banyak ke atas. Seperti yang kita contohkan di depan ini, bahwa feedback yang positif itu ada lebih banyak dari feedback yang negatif. Yang negatif hanya ada 2, yaitu di aspek kualitas pada RHK pengusulan ini dan aspek waktu pada RHK pengangkatan KSN. Maka hanya ada 2, yang lainnya itu positif semua. Maka atasan bisa membuat rating sesuai ekspektasi. Selanjutnya, kalau atasan ingin memberikan ekspektasi predikat atau rating kerja di atas ekspektasi, maka dilihat feedbacknya positif semua dan hasil kerjanya memang maksimal. Maka atasan bisa memberikan yang bersangkutan itu di atas ekspektasi. Begitupun juga untuk rating hasil kerja di bawah ekspektasi. Kalau bawahannya itu hasil kerjanya tidak maksimal dan feedback yang diberikan oleh atasan itu negatif semua atau di bawah jempolnya ke bawah semua, itu bisa di bawah ekspektasi. Namun pada saat ini kita nyatakan sesuai ekspektasi karena feedback yang diberikan atasan itu lebih banyak yang positif daripada yang negatif. Kita coba merubah kembali sesuai ekspektasi. Kalau sudah diberikan rating hasil kinerja, selanjutnya atasan memberikan rating perilaku kerja kepada bawahannya. Apakah perilaku kerjanya itu sudah sesuai atau tidak sesuai? Nah, atasan memberikan rating kembali. Mohon maaf, bukan memberikan rating ya, tapi maksud saya memberikan feedback. Perilaku kerja itu ada 7 Bapak Ibu, ini sesuai dengan Corpus ASN berakhlak, yang dimana ada berorientasi pelayanan,
akuntabel, kompeten, harmonis, sampai kepada kolaboratif. Inilah yang harus diberikan feedback oleh atasan. Feedbacknya itu sama saja, ada jempol ke atas dan jempol ke bawah. Maka dilihat dulu perilaku bawahannya. Kalau pada orientasi pelayanan ternyata selama ini orientasi pelayanannya bagus dan baik, maka diberikanlah feedback yang positif. Nah, dengan redaksi yang positif juga bagus, pertahankan. Ini adalah salah satu redaksi yang positif. Selanjutnya juga dilihat pada perilaku kerja akuntabel, apakah selama ini yang bersangkutan itu melaksanakan tugasnya jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi, itu dilihat. Apakah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kalau tiga-tiganya ini sudah sesuai semua, maka feedbacknya bisa tanda positif jempol ke atas. Baik, pertahankan. Jadi sebenarnya dalam perilaku kerja ini sudah ada ketentuan untuk dalam proses penilaian. Misalkan kompeten. Kompetennya itu apakah yang bersangkutan ini meningkatkan kompetensi dirinya atau tidak, atau membantu orang lain belajar atau tidak, atau melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik atau tidak. Kalau yang bersangkutan itu melakukan ketiga-tiga ini dengan baik, maka feedbacknya bisa bersifat positif. Sama hal juga dengan harmonis. Jadi Bapak Ibu, untuk proses penilaian perilaku kerja ini dilihat dulu dari tiga-tiga ini. Ini sudah ada, diberikan. Misalkan sebelumnya atasan punya ekspektasi juga bisa dilihat apakah ekspektasi yang diberikan itu tercapai atau tidak. Sekarang kita coba berikan feedback semua. Selanjutnya, sini juga kita berikan feedback. Semua ya, kita berikan feedbacknya yang bersifat positif. Kalau sudah semua feedbacknya diberikan Bapak Ibu, maka lanjut kita memberikan rating perilaku kerja. Sama halnya dengan rating hasil kinerja, rating perilaku kerja itu dilihat apakah feedbacknya banyak yang positif yang diberikan oleh atasan atau lebih banyak yang negatif. Kalau lebih banyak yang positif, maka bisa sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi. Kalau ratingnya, kalau feedbacknya lebih banyak yang negatif, maka bisa di bawah ekspektasi. Untuk pada saat ini kita uji coba dulu, kita buatkan perilaku kerjanya di bawah ekspektasi. Misalkan, ini hanya sebagai contoh. Di sini, ratingnya adalah di bawah ekspektasi. Maka, predikat kinerja yang bersangkutan kurang, walaupun rating hasil kinerjanya sesuai ekspektasi. Jadi Bapak Ibu, antara perilaku kerja dan hasil kinerja itu sesuatu yang berkaitan, sesuai dengan ketentuannya mengatur itu. Walaupun hasil kinerja kita baik atau di atas ekspektasi, kalau perilaku kerja kita itu tidak baik, tidak sesuai ekspektasi, maka akan berpengaruh dengan predikat kinerja kita pada tahun itu. Misalkan seperti ini yang kita contohkan. Rating hasil kinerjanya dia sesuai ekspektasi. Namun rating perilaku kerjanya di bawah ekspektasi. Maka predikat kinerja yang bersangkutan itu kurang. Ini juga sangat diperhatikan Bapak Ibu. Antara perilaku kerja, hasil kinerja itu harus sesuai dan maksimal semua. Jangan hanya hasil kinerjanya yang baik, tapi perilaku kerjanya tidak baik. Oke, di sini rating perilaku kerjanya sudah kita ubah sesuai ekspektasi, maka predikat kinerjanya baik. Ini untuk proses penilaian yang bulanan. Sama halnya juga untuk yang proses penilaian tahunan. Jadi kalau untuk tahunan itu, dia sama saja Bapak Ibu, yaitu pemberian feedback dan melihat bukti hasil pekerjaan.
Kita coba kembali ke periode tahunan, ke pemantauan dan evaluasi. Di sini ada periode tahunan. Klik penilaian bawahan, kita cari bawahannya siapa. Setelah itu kalau sudah, kita berikan feedback-nya. Ini adalah bukti pekerjaan yang dilampirkan yang bersangkutan dan realisasi yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Selanjutnya diberikan feedback, apakah feedback-nya bagus, pertahankan, positif atau tidak. Itu adalah kewenangan atasan untuk menilai. Kalau sudah semua diberikan feedback, diberikanlah rating hasil kinerjanya apa. Jadi tinggal diubah saja ratingnya itu apakah sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Tadi untuk melihat atau menentukan rating itu dilihat dari feedback yang Bapak Ibu berikan. Kalau feedbacknya lebih banyak positif, maka ratingnya sesuai ekspektasi dan di atas ekspektasi. Kalau feedbacknya lebih banyak yang negatif, maka ratingnya bisa di bawah ekspektasi. Oke, ini contohkan lagi, misalkan feedbacknya ada yang positif dan ada yang negatif. Selanjutnya, pemberian rating. Ratingnya apakah sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi? Sesuai ekspektasi. Oke, masih belum tiba, kita coba lagi. Sudah, maka predikat kinerja saya pada tahun 2023 itu predikatnya baik Bapak Ibu. Karena rating yang diberikan atasan dan feedback yang diberikan atasan itu sesuai ekspektasi semua dan feedbacknya positif semua Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, itulah tentang tata cara proses pelaporan bukti hasil kerja dan proses pelaporan penilaian oleh atasan. Tidak selesai Bapak Ibu. Jadi saya harap Bapak Ibu sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal bahwa batas penginputan bukti hasil kerja itu sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Kalau lewat dari itu, kita sudah tidak bisa melakukan atau menginput bukti dukung ataupun evidensinya. Oke, baik, sebelum kita menutup ini, saya akan memberikan garis besar terkait aplikasi ini. Saya akan coba share kembali Bapak. Sebenarnya, nanti di aplikasi itu, yang Bapak Ibu buka adalah fitur penilaian. Penilaian nanti ada dua, yaitu tab pelaksanaan kinerja dan tab pemantauan dan evaluasi. Tab pelaksanaan kinerja itu digunakan untuk proses pelaporan hasil kerja. Tab pemantauan dan evaluasi itu digunakan oleh atasan dalam proses penilaian hasil kerja. Itu pembedaannya. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin saya perlu sampaikan, kita pada tahun 2023, nanti Bapak Ibu isi yang periode tahunannya saja. Periode tahunan, nanti diisi bukti dukungnya apa. Namun bukti dukungnya itu Bapak Ibu simpan dalam akun Google Drive. Nanti Bapak Ibu buat sesuai dengan folder masing-masing RHK. Ada 6 RHK, maka ada 6 folder. Kalau sudah, nanti diambil linknya. Linknya ini Bapak Ibu jangan batasi, tapi Bapak Ibu buatkan siapa saja yang memiliki link. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu tambahkan bukti dukungnya, masukkan link yang telah Bapak Ibu ambil dari Google Drive. Selanjutnya, Bapak Ibu buatkan realisasinya. Target tahunannya 85%, realisasinya berapa persen? Itu yang Bapak Ibu buatkan atau yang Bapak Ibu realisasikan dalam aplikasi Ekonomi. Selanjutnya, kalau sudah, maka nanti tinggal atasan lagi yang menilai. Proses penilaiannya itu hanya gampang sekali, nanti tinggal atasan masuk ke periode tahunan, klik yang penilaian bawahan, klik pilih bawahannya siapa. Kalau sudah, berikan feedbacknya, apakah positif,
Jempol ke atas, apakah negatif, jempol ke bawah dengan redaksi yang positif dan negatif juga. Kalau sudah, berikan ratingnya, apakah sesuai ekspektasi, tidak sesuai ekspektasi. Kalau sudah, lanjut ke perilaku kerja, berikan feedbacknya. Jempol ke atas atau jempol ke bawah, redaksi yang positif atau redaksi yang negatif, baru cari ratingnya apakah sesuai ekspektasi dan di bawah ekspektasi. Untuk menentukan itu sesuai ekspektasi di bawah ekspektasi, berdasarkan hasil feedback yang Bapak Ibu berikan. Kalau itu lebih banyak yang positif, maka ratingnya bisa sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi. Kalau lebih banyak yang negatif, nanti ratingnya di bawah ekspektasi. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan garis besar aplikasi. Baik, Bapak Ibu sudah selesai terkait dengan penampingan kinerja untuk proses penguploadan bukti hasil kerja dan proses penilaian hasil kerja oleh pimpinan. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan, namun saya batasi. Pertanyaan itu adalah yang berkaitan dengan proses penjemputan bukti hasil kerja dan proses penilaian hasil kerja oleh atasan. Kalau nanti tanya tentang penjemputan itu sudah selesai. Penjemputan itu sudah kita dampingi 5 hari kerja full pagi dan sore. Jadi saya yakin Bapak Ibu SKP-nya sudah terinput dan disetujui oleh atasannya masing-masing. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan penjemputan bukti dukung dan penilaian hasil kerja. Tanya Pak. Oke, silahkan. Ini berkaitan dengan bukti dukung yang diinput itu pakai filenya itu disahkan dulu kemudian di PDF kan atau cukup file bukti kerja aja tanpa ada pengesahan dari atasan? Baik. Oke. Ini nanti silahkan disepakati ya dengan atasan masing-masing dan sebenarnya ini sudah selesai pada dialog kinerja. Dialog kinerja itu pada saat penjemputan rencana hasil kerja itu sudah ada kesepakatan. Saya mau nanti pada saat hasil kerja itu, hasil kerja yang kalian upload itu harus disahkan oleh atasan. Misalkan itu sudah selesai pada saat dialog kinerja. Ini dikembalikan lagi Bapak Ibu kepada Bapak Ibu sebagai atasan ataupun sebagai bawahan ataupun sebagai rekan-rekan kerja dalam satu unit kerja di sekolah itu. Misalkan kalian hanya cukup sampai kepada pelaporan bukti hasil pekerjaan berupa laporan, berupa foto, berupa file PDF dan lain-lain, itu kita anggap sah saja. Namun misalkan berdasarkan kesepakatan pada saat dialog kinerja bahwa setiap hasil pekerjaan itu harus disahkan dulu oleh atasan, itu juga sah saja. Begitu Bu untuk jawabannya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Terima kasih. Siap. Oke, ada pertanyaan Ibu Febrianti, silahkan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Pak, tadi kan Bapak mengatakan bahwa yang kita upload adalah bukti dukung tahunan ya Pak ya? Yes. Nah, kebetulan kan saya kemarin sudah berusaha mencoba yang bukti dukung tahunan. Kemarin itu kalau kita lihat ke bukti dukung tahunan kan di bagian RHK itu kan muncul semuanya. Berarti bukti dukungnya kita masuk upload semuanya ya Pak ya untuk semuanya, untuk setiap RHK di tahunannya. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu, Bapak yang sampaikan di awal tadi bahwa pada tahun ini yang harus kita isi adalah periode tahunan. Jadi periode tahunan itu sama halnya dengan SKP tahunan. Kalau Bapak Ibu hanya mengisi periode bulanan dan dinilai oleh atasan, tidak mengisi yang periode tahunan, nanti Bapak Ibu tidak punya SKP. Jadi yang perlu dan wajib diisi itu adalah periode tahunan dan sudah ada penilaian. Sekaligus pertanyaannya bagaimana bukti dukungnya? Sama, bukti dukungnya adalah di-upload masing-masing RHK. Maka tadi saya contohkan, pada saat saya pengisian bukti dukung di aplikasi Google Drive, saya buat 6 folder. Kenapa 6 folder? Karena saya punya 6 RHK. Jadi pekerjaan saya berbeda-beda semua. Maka bukti dukungnya juga berbeda-beda. Seperti halnya punya Bapak Ibu. Dalam SKP Bapak Ibu yang pertama adalah
misalkan RPP. Yang kedua adalah laporan hasil pekerjaan siswa. Yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas. Maka ada 3 bukti dukung yang berbeda dengan masing-masing folder. Intinya itu semua dilengkapi. Nah, pertanyaannya apakah semua aspek bisa disamakan bukti dukungnya? Untuk aspek kuantitas, kualitas, dan waktu disamakan saja bukti dukungnya, tidak apa-apa. Gitu. Baik, Bu, itu jawaban dari saya. Terima kasih, Bu. Silakan Ibu SMP Sanmulang. Oke, baik Bapak. Terkait pertanyaan Ibu Febri tadi, saya ingin kembali menegaskan, apakah yang kami upload bukti dukung itu pekerjaan kami selama 1 tahun itu, ya Pak, dari Januari sampai Desember ini. Misalkan nanti di situ di RHK-nya ada merencanakan kegiatan pembelajaran. Artinya di situ kami mengupload rencana pembelajaran kami dari semester 2 di Januari sampai Juli, kemudian dari Juli sampai Desember semester 1. Seperti itu ya Pak. Baik, pertanyaan sudah dijawab oleh Ibu. Bagus, Bu. Ibu bertanya, tadi Ibu Febrianti bertanya dan Ibu sudah menjawab, bagus. Jawabannya saya sampaikan, jawabannya mungkin sama yang Ibu sampaikan. Jadi, periode tahunan itu adalah hasil pekerjaan kita di tahun itu. Bahkan Bapak Ibu punya RHK, RPP, tersedianya RPP sesuai dengan ketentuan. Maka yang Bapak Ibu upload adalah RPP yang Bapak Ibu buat dari awal tahun dulu. Gitu, Bu. Gimana? Masih ada pertanyaan? Atau kita cukupkan saja? Ya baik, Bapak Ibu, waktu juga sudah... Oh, masih ada, silahkan. Bu. Saya dari SMPN 8, Pak. Untuk penginputan linknya itu, bolehkah misalnya 2 guru memakai 1 akun Google gitu? Oke, baik. Apakah boleh guru dalam 2 guru dalam akun yang sama? Boleh saja, tetapi foldernya yang berbeda. Misalkan bukti dukung RPP atas nama Riza, bukti dukung RPP atas nama Liana. Foldernya yang berbeda, Bapak. Karena nanti linknya akan berbeda. Jadi boleh saja 1 akun Google Drive, nanti semua dimasukkan bukti dukungnya, tetapi pembedaannya adalah pada folder. Pada folder di akun Google Drive. Dibuatkanlah 1 folder RPP atas nama Ibu Riza, dan folder lagi atas nama Ibu Liana, misalkan seperti itu. Jadi boleh saja pakai 1 akun yang sama Google Drive. Tapi saya sarankan pakai akun yang berbeda lah. Masa 1 akun Gmail tidak punya akun Google Drive. Nah, selama Ibu Bapak itu punya akun Gmail, maka Bapak Ibu juga punya akun Google Drive. Tapi pertanyaannya, jawabannya bisa saja. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat. Batas tulisan bukti dukung, ya tadi sudah saya jawab, benar sekali. Kenapa? Dikarenakan settingan aplikasi itu tidak bisa melewati tanggal 31 Desember. Kami sudah menyeting tanggal 5 Januari. Ternyata yang terbaca adalah 5 Januari 2023. Malah tidak bisa mengisi sama sekali. Maka batas pengisian dan penginputan bukti dukung itu hanya sampai pada tanggal 31. Jadi Bapak Ibu setelah selesai dari penampingan ini, saya yakin Bapak Ibu sudah paham aplikasinya, sudah bisa aplikasinya, maka Bapak Ibu lakukan proses penginputan bukti dukung dan proses penilaian oleh atasan. Jadi nanti selesai SKP tahunan, Bapak Ibu punya SKP dengan predikat kinerja baik. Bagi jabatan fungsional yang pertama akan mendapatkan angka kredit 12,5. Bagi jabatan fungsional dengan jenjang jabatan muda akan mendapatkan angka kredit 25. Bagi jabatan fungsional dengan jenjang jabatan media, kalau predikat kinerjanya baik akan mendapatkan angka kredit 37. Tidak salah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat dupak dan lain-lain.
Yang penting SKP tahun ini Bapak Ibu harus punya target baik. Tetapi kalau Bapak Ibu juga punya target kurang, tidak apa-apa. Itu kan kita masing-masing punya target. Kalau saya, target saya, SKP saya baik saja. Kalau kurang, mungkin Bapak Ibu punya target itu, ya silahkan dilanjutkan saja targetnya. Baik Bapak Ibu, itu jawaban dari setiap pertanyaan. Yang penting Bapak Ibu isi. Tadi sudah dihapus, waktu tinggal 10 hari lagi. Iya benar, waktu tinggal 10 hari lagi. Dan semakin berjalan, maka waktu akan terbatas sisa 9 hari lagi. Berjalannya lagi waktu, maka akan terbatas sisa 8 hari lagi. Maka dari besok, kita lengkapi semua bukti dukung Bapak. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 15.24. Ibu Febrianti lagi. Oke, silakan Ibu. Ada pertanyaan? Maaf Pak, Ya. ada pertanyaan di kolom chat Pak, dan itu kayaknya penting. Iya, tadi sudah saya jawab. Batas Bukannya nilai, Pak Slamet. batas nilai sampai tanggal berapa? Ya, jawabannya sampai Penilaian. ya. Oh, penilaian. Oke. Ya. Penilaian disamakan saja sampai dengan tanggal 31 Desember. Sama ya. Jadi nanti tanggal 31 itu Bapak Ibu sudah punya nilai, itu maksud saya. Nilainya sudah baik semua. Ya, kita targetkan nilai kita baik semua, biar nanti angka kredit kita nanti dapat yang pertama 12,5. Yang muda Kalau dapat... bertanya boleh nggak Pak? Satu lagi. Oke, silakan. Tadi kan Bapak kan mengatakan bahwa kita penginputan penilaian terakhir tanggal 31. Yes, benar. Terus kalau misalkan sudah lewat tanggal 31, apakah kita masih bisa mengakses e-kinerja kita Kak Pak? Atau otomatis nanti kalau bulan Januari itu sudah e-kinerja terbaru? Oke, baik. Tadi kan pada saat saya uji coba untuk proses penjemputan epiden, kalau kita melewati tanggal atau batas, epidennya tidak bisa kita isi. Itu nanti akan terlihat batas pengisian epiden sudah melewati. Jadi keterangannya seperti itu. Kalau epiden tidak ada, maka tidak bisa diberikan penilaian. Jadi wajib hukumnya kita harus membuat bukti dukung atau epiden sampai dengan tanggal 31 dan sudah ada nilai oleh atasan pada tanggal 31. Gitu Bu ya. Silakan Pak Cahyo. Halo, ya, selamat sore Pak. Ini Pak, mau tanya kalau kita sampai dengan tanggal 31 itu, kita mau menilai masih ada dari bawahan kita bukti dukungnya masih belum ada di-upload gitu. Apakah tetap bisa dinilai atau gimana? Oke. Jawaban yang sama sebenarnya. Setelah tanggal 31 itu, epidennya tidak bisa terinput lagi. Jadi, misalkan ada kekurangan, atau misalkan ada hal-hal yang masih belum maksimal, ingin dilengkapi kembali, itu sudah tidak bisa, karena batasnya sampai dengan tanggal 31. Tapi tetap bisa dinilai apa tidak? Kalau penilaian mungkin masih bisa. Maksudnya, kita sebelum tanggal 31 nih, kita mau menilai, tapi bukti belum ada dilampirkan di situ. Boleh Bisa. kita nilai atau Yes, kita boleh. tunggu dulu? Boleh. Berarti penilaiannya bisa lewat dari tanggal 31 Desember. Semoga bisa ya, karena kita masih belum mencoba. Yang pasti-pasti ya Pak. Ya, tapi kalau untuk epiden itu memang sampai tanggal 31. Kalau untuk penilaian masih bisa. Tapi kalau untuk yang epiden itu tidak bisa. Pertanyaan Pak Cahyo tadi, untuk proses penilaian, apakah bisa dinilai walaupun misalkan masih belum ada Tidak ada evidensinya ya. Ya, masih bisa kok. Tapi harapan saya kita harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur. Atasan menilai itu adalah ketentuannya adanya bukti dukung yang dilampirkan oleh bawahannya. Maka atasan bisa menilai. Karena proses penilaian itu dilihat dari bukti dukung dan realisasi disampaikan oleh bawahan. Kalau bukti dukungnya tidak ada dan realisasi tidak disampaikan, maka atasan tidak bisa menilai karena acuannya tidak ada. Begitu Pak sebenarnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Pak. Baik, siap. Oke. Baik, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 15.30 ya.
Oke, baik Bapak Ibu, kita akhiri saja pertemuan kita pada sore ini, dan saya juga mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada saat penyampaian penampingan yang saya berikan. Semoga kita sehat selalu dan apa yang saya sampaikan berguna dan bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya, dan kita bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua dan salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih semuanya.